Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai aktivitas hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran hari ini yang akan kita bahas itu tentang lingkaran, persamaan lingkaran, dan kedudukan titik terhadap lingkaran. Untuk itu silakan dicatat dan diperhatikan materi-materi berikut ini. Pertama yang harus kalian ketahui adalah standar kompetensinya, di mana menyusun persamaan lingkaran dan garis singgungnya. Lalu kompetensi dasarnya yaitu adalah menyusun persamaan lingkaran yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sementara indikator yang akan dicapai oleh siswa yaitu pertama, siswa dapat merumuskan persamaan lingkaran berpusat di titik 0,0 dan di titik A, B. Lalu siswa dapat menentukan pusat dan jari-jari lingkaran yang persamaannya diketahui. Lalu yang ketiga, siswa dapat mengetahui kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Yang pertama, garis memotong lingkaran di 2 titik. Lalu yang kedua, garis menyinggung lingkaran di 1 titik. Dan yang ketiga, garis tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran. Kita masuk ke pembahasan tentang lingkaran, di mana lingkaran adalah garis lengkung yang kedua ujungnya bertemu pada 1 titik, di mana titik-titik pada garis lengkung tersebut mempunyai jarak yang sama terhadap titik tertentu. Titik tertentu itu disebut sebagai titik pusat. Kita lihat pada gambar pertama, di mana di situ ada lingkaran dengan titik pusatnya adalah 0,0 dan jari-jarinya adalah R. Kalian perhatikan baik-baik di mana gambarnya di situ, di mana titik P sama dengan X, Y, nilai sembarang. Perhatikan dengan segitiganya, segitiga OPQ, di mana dari titik O ke titik P itu disebut sebagai jari-jari atau R. Untuk mencari jari-jari atau R pakai menggunakan rumus Pitagoras. R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Sehingga dapat disimpulkan untuk persamaan lingkaran dengan titik pusat di titik O 0,0, maka persamaannya adalah R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Lalu kalian lihat ke gambar berikutnya, di mana di situ ada lingkaran dengan pusatnya adalah A, B dan jari-jarinya adalah R. Kalau tadi adalah titik pusatnya di titik O, titik 0,0, sekarang yang gambar kedua adalah lingkaran yang titik pusatnya di titik A, B. Jadi kita misalkan jika lingkaran yang tadi kita geser ke kanan dengan P satuan dan kita geser ke atas dengan Q satuan, sehingga P dan Q nya positif, maka berubah rumus menjadi X minus P pangkat 2 ditambah Y minus Q pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Atau bisa juga rumusnya X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Jadi untuk titik P, Q nya itu adalah titik pusatnya, dimana P nya sama dengan min 1/2 dikali A dan Q nya sama dengan min 1/2 dikali B. Lalu untuk mencari jari-jarinya, R sama dengan akar dari P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2 dikurang C. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Tentukanlah persamaan lingkaran yang A, pusat O, dan jari-jari melalui titik 4,6. Yang B, diameter AB, di mana A-nya adalah 0,0 dan B-nya adalah 6,8. Yang ditanya adalah tentukan persamaan lingkarannya. Langsung saja dijawab untuk yang A, di mana pusat O-nya itu adalah 0,0 dan jari-jari melalui titik 4,6. Kita gambarkan di situ pusatnya adalah 0,0 dan melalui titik 4,6. Bisa disimpulkan 4 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. 4 pangkat 2 nya adalah 16, 6 pangkat 2 adalah 36. 16 tambah 36 sama dengan R pangkat 2, sehingga R pangkat 2 sama dengan 52, atau R sama dengan akar dari 52, sehingga R sama dengan 2 akar 13. Sehingga persamaan lingkarannya adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2, sehingga sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 52. Lanjut masuk ke soal berikutnya yang B, di mana diameter AB, di mana titik A nya adalah 0,0 dan B nya adalah 6,8.
Jadi dari A ke B itu adalah diameter. Sehingga rumusnya adalah AB pangkat 2 sama dengan XB dikurang XA pangkat 2 ditambah YB dikurang YA pangkat 2. Sehingga sama dengan 6 dikurang 0 pangkat 2 ditambah 8 dikurang 0 pangkat 2 sama dengan 100. Dari mana 100? Dari 36 tambah 64. Sehingga nilai AB sama dengan 10. Karena AB merupakan diameter, maka jari-jarinya adalah setengah dikali AB. R sama dengan 1/2 dikali 10 sama dengan 5. Jadi jari-jarinya sama dengan 5. Lalu langkah berikutnya adalah mencari titik pusat di titik P, Q, di mana mencari nilai P itu adalah yang berkaitan dengan X. P sama dengan XA tambah XB dibagi 2, sehingga sama dengan 0 tambah 6 dibagi 2 sama dengan 3. Lalu Q-nya yang berkaitan dengan Y. Q sama dengan YA tambah YB dibagi 2, sehingga sama dengan 0 tambah 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi titik pusatnya di lingkaran tersebut adalah di titik 3,4. Sehingga persamaan lingkarannya kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya, di mana rumusnya tadi sudah disampaikan bahwasanya X minus P pangkat 2 ditambah Y minus Q pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Sehingga rumusnya adalah X minus 3 pangkat 2 ditambah Y minus 4 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. Sampai situ juga sudah benar, atau bisa juga dilanjutkan kepada X minus 3 pangkat 2 ditambah Y minus 4 pangkat 2 sama dengan 25. Selanjutnya adalah untuk menentukan pusat dan jari-jari lingkaran yang persamaannya diketahui. Kalau tadi sebaliknya, mencari persamaan di mana pusat dan jari-jarinya diketahui. Sekarang menentukan pusat dan jari-jari lingkaran yang mana persamaannya sudah diketahui. Untuk menentukan pusat dan jari-jari lingkaran yang persamaannya diketahui dapat diperhatikan contoh berikut ini. Yaitu soalnya, tentukan pusat dan jari-jari pada persamaan lingkaran yang A, X minus 2 pangkat 2 ditambah Y tambah 1 pangkat 2 sama dengan 9. Lalu yang B, X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 2X tambah 4Y minus 4 sama dengan 0. Langsung saja dijawab. Untuk persamaan lingkaran yang titik pusatnya adalah di titik P, Q dan jari-jarinya sama dengan R, tadi sudah dibahas. Untuk rumus umumnya sama dengan X minus P pangkat 2 ditambah Y minus Q pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Itu bentuk umumnya. Lalu persamaan lingkaran di soalnya adalah X minus 2 pangkat 2 ditambah Y tambah 1 pangkat 2 sama dengan 9. Dari situ juga sebenarnya sudah kelihatan bahwasanya untuk titik pusatnya adalah 2, min 1. Yang tadinya minus 2 jadi 2, yang tadinya positif 1 jadi minus 1. Sehingga titik pusatnya adalah 2, minus 1 dan jari-jarinya sama dengan 3. Jadi akar dari 9 sama dengan 3, sehingga R-nya sama dengan 3. Sehingga jika digambarkan seperti gambar di sebelah kanannya, sketsa grafik lingkarannya, titik pusatnya adalah 2, min 1 dan jari-jarinya adalah 3. Lalu kita bahas jawaban yang kedua yang B, di mana soalnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X tambah 4Y min 4 sama dengan 0. Di mana tadi bentuk umumnya juga sudah disampaikan. Untuk bentuk umum persamaan lingkaran di titik pusat P, Q dan jari-jarinya R, maka X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Dari persamaan dari soal di atas, X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X tambah 4Y minus 4 sama dengan 0. Sehingga A nya sama dengan minus 2, B nya sama dengan 4 dan C nya sama dengan minus 4. Lalu kita cari titik P nya. Titik P nya rumusnya tadi adalah min 1/2 dikali A sama dengan min 1/2 dikali minus 2 sama dengan 1. Lalu yang Q nya sama dengan min 1/2 dikali B, sehingga sama dengan min 1/2 dikali 4 sama dengan minus 2. Lalu berikutnya adalah mencari jari-jari, di mana rumus jari-jari sama dengan R sama dengan akar dari P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2 dikurang C sama dengan akar dari 1 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2 dikurang minus 4, sehingga sama dengan 3. Jadi pusatnya adalah 1, minus 2 dan jari-jarinya sama dengan 3. Gambarnya seperti sketsa yang di atasnya itu. Selanjutnya adalah kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi di situ ada 3 kondisi, di mana
terdapat 3 kedudukan titik terhadap lingkaran, yaitu titik di dalam lingkaran, titik pada lingkaran, dan titik di luar lingkaran. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama di situ ada titik P, yang titik P-nya di dalam lingkaran, di mana titik P-nya adalah X1, Y1. Lalu kondisi kedua adalah titik P menyinggung lingkaran atau pada lingkaran, masih P-nya adalah X1, Y1. Lalu yang ketiga adalah kondisi di mana titik P-nya itu adalah di luar lingkaran, P-nya adalah X1, Y1 juga. Kita lihat tabel berikutnya di mana persamaan lingkaran yang pusatnya di titik 0,0, persamaannya tadi sudah diketahui, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka kuasa titik P atau biasa disebut sebagai KP, KP sama dengan X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 dikurang R pangkat 2. Lalu jika titik pusatnya di titik P, Q, maka persamaan lingkarannya adalah X minus P pangkat 2 ditambah Y minus Q pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Lalu kuasa titik P-nya atau KP sama dengan X1 dikurang P pangkat 2 ditambah Y1 dikurang Q pangkat 2 dikurang R. Oleh karena itu, jika nilai KP-nya kurang dari 0, maka titik P-nya itu ada di dalam lingkaran. Maka jika berikutnya yang kondisi KP sama dengan 0, maka titik P-nya itu adalah terletak pada lingkaran. Lalu berikutnya kondisi ketiga di mana jika KP lebih besar dari 0, maka titik P-nya di luar lingkaran. Langsung saja masuk ke contoh soal. Di situ soalnya diketahui titik A 2,1, titik B 3,1, dan titik C 1,1. Tentukan kedudukan titik A, B, dan C terhadap lingkaran di bawah ini. Yang A, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Yang B, X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X tambah 4Y dikurang 16 sama dengan 0. Yang C, X minus 3 pangkat 2 ditambah Y tambah 2 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi ketiga titik di atas tentukan kedudukannya terhadap lingkaran-lingkaran yang persamaan A, B, dan C-nya. Langsung saja saya jawab soal yang A. Jadi dari tiga titik di atas kita substitusikan saja langsung. Titik A 2,1 kita masukkan ke dalam rumus kuasa titik A. KA sama dengan XA pangkat 2 ditambah YA pangkat 2 dikurang R pangkat 2, sehingga sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 dikurang 5 sama dengan 2 pangkat 2 adalah 4, 4 tambah 1 sama dengan 5, 5 dikurang 5 sama dengan 0, sehingga KA sama dengan 0. Maka kenyataannya tadi jika KA sama dengan 0, maka titik A terletak pada lingkaran. Begitu juga yang titik B 3,1 kita substitusikan ke dalam persamaan kuasa titik B. KB sama dengan XB pangkat 2 ditambah YB pangkat 2 dikurang 5 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 dikurang 5 sama dengan 5. Jadi kenyataan tadi jika KB lebih besar dari 0, maka titik B nya itu terletak di luar lingkaran. Untuk titik C nya pun caranya sama, saya yakin kalian sudah paham semuanya. Lanjut ke jawaban soal yang B, di mana persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat minus 2X tambah 4Y minus 16 sama dengan 0. Sama seperti tadi kita substitusikan ke dalam persamaan KA, di mana A nya adalah 2,1, KA sama dengan XA pangkat 2 ditambah YA pangkat 2 dikurang 2XA ditambah 4YA dikurang 16 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 dikurang 2 dikali 2 ditambah 4 dikali 1 dikurang 16 sama dengan 4 ditambah 1 dikurang 4 tambah 4 dikurang 16 sama dengan minus 11. Jadi tadi kenyataannya jika KA nya kurang dari 0, maka titik A terletak di dalam lingkaran. Cara yang sama dilakukan untuk titik B dan titik C. Silakan kalian perhatikan dan pahami bersama-sama. Saya yakin kalian dapat bisa memahaminya. Selanjutnya pembahasan untuk jawaban yang C, di mana persamaannya adalah X minus 3 pangkat 2 ditambah Y tambah 2 pangkat 2 sama dengan 9. Maka langsung saja yang titik A nya 2,1 sama dengan KA sama dengan XA dikurang 3 pangkat 2 ditambah YA tambah 2 pangkat 2 dikurang 9, dimana sama dengan 2 dikurang 3 pangkat 2 ditambah 1 ditambah 2 pangkat 2 dikurang 9. 2 dikurang 3 sama dengan min 1, min 1 pangkat 2 sama dengan 1,
lalu 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 pangkat 2 sama dengan 9, jadi 1 tambah 9 dikurang 9, sehingga sama dengan KA nya sama dengan 1. Maka jika KA nya sama dengan atau lebih besar dari 0, maka titik A terletak di luar lingkaran. Cara yang sama untuk titik B dan C, silakan diperhatikan baik-baik. Selanjutnya adalah kedudukan garis terhadap lingkaran. Kalau tadi sebelumnya adalah kedudukan titik terhadap lingkaran, sekarang kedudukan garis terhadap lingkaran. Sama, ada 3 kondisi di mana 3 kedudukan garis terhadap lingkaran, yaitu garis memotong lingkaran, yang kedua garis menyinggung lingkaran, dan yang ketiga adalah garis tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar pertama adalah garis yang menyinggung lingkaran di satu titik, di mana lingkarannya titik pusatnya adalah P, Q, persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX tambah N. Lalu kondisi kedua adalah garis memotong lingkaran di 2 titik, sama titik pusatnya adalah P, Q, dan persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX tambah N. Lalu yang kondisi ketiga adalah garis tidak memotong lingkaran, di mana dia mengambang lingkaran terhadap garisnya. Titik pusatnya juga sama P, Q, dan persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX tambah N. Sehingga dengan mensubstitusikan persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran, kemudian disusun dalam bentuk persamaan kuadrat, maka D sama dengan B kuadrat min 4AC, di mana D sama dengan diskriminan, sama seperti persamaan kuadrat yang sudah pernah dibahas di kelas sebelumnya. Lalu jika kondisi D lebih besar dari 0, maka garis memotong lingkaran di 2 titik. Lalu jika D sama dengan 0, maka garis menyinggung lingkaran di 1 titik. Lalu jika D kurang dari 0, maka garis tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran sama sekali. Langsung masuk ke contoh soal, di mana kalian bisa perhatikan baik-baik contoh soal dan jawabannya tanpa harus dijelaskan. Kalian harus paham terkait dengan kedudukan garis terhadap lingkaran. Selanjutnya ada tugas yang harus kalian catat soalnya terlebih dahulu. Untuk uji kompetensi ada 4 soal. Soal pertama, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 2,5, di mana A jari-jarinya 4 cm, dan B menyinggung sumbu X, dan C menyinggung sumbu Y. Selanjutnya soal nomor 2, tentukanlah nilai P jika titik P dalam kurung P, 2 terletak pada lingkaran titik 2A, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8. Yang B, X dikurang 3 pangkat 2 ditambah Y tambah 2 pangkat 2 sama dengan 25. Yang C, X kuadrat tambah Y kuadrat min 2PX tambah 4Y min 15 sama dengan 0. Selanjutnya soal nomor 3, tentukanlah nilai A agar A titik A dalam kurung A, A di dalam lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 50. Lalu yang B titik A dalam kurung A, min 1 di luar lingkaran, di mana persamaan lingkarannya X minus 2 pangkat 2 ditambah Y tambah 2 pangkat 2 sama dengan 10. Lalu soal 4, tentukanlah kedudukan garis terhadap lingkaran, di mana persamaan garisnya sama dengan X tambah Y min 5 sama dengan 0 terhadap lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X minus 4Y minus 3 sama dengan 0. Contoh-contoh soal sudah dibahas tadi. Saya yakin kalian pasti bisa untuk mengerjakan soal uji kompetensinya. Tetap semangat, tetap berjuang untuk menuntut ilmu, dan semoga kita dapat berjumpa kembali dengan kondisi yang jauh lebih baik dan jauh lebih normal dari saat-saat sekarang. Untuk itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.